Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sekarang kita lanjut ke seri keempat, yaitu nilai trigonometri dari suatu sudut-sudut istimewa. Setelah mengikuti pembelajaran pada video ini, diharapkan kalian dapat memahami dan dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa, dan dapat menerapkan konsep perbandingan trigonometri dalam memecahkan masalah nyata maupun masalah matematika. Jangan lupa untuk membaca petunjuk pengerjaan yang ada pada lembar kerja yang sudah diberikan oleh guru kalian. Ikuti setiap langkah pembelajarannya dengan baik ya. Yuk, kita mulai. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku maupun pada koordinat kartesius. Dan sekarang kita akan mempelajari materi terakhir pada subbab ini, yaitu nilai trigonometri dari suatu sudut-sudut istimewa. Nah, apakah kalian masih ingat mengenai materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku maupun pada koordinat kartesius? Jika kalian masih ingat mengenai materinya, tetap berada di video ini ya. Nah, bagi kalian yang sudah lupa, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu video yang ada di sini. Yuk, kita mulai. Nah, sudut-sudut yang termasuk ke dalam sudut istimewa adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Mengapa mereka dikatakan sebagai sudut-sudut istimewa? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama, untuk sudut 0 derajat, misalkan terdapat sumbu X dan sumbu Y. Dan misalkan terdapat titik A pada sumbu X, yang kemudian titik tersebut kita namakan sebagai titik P, yaitu A,0. Kemudian, karena kita ingin mencari nilai-nilai trigonometri untuk sudut 0 derajat, maka garis OP dengan sumbu X positif berhimpit, agar sudut yang terbentuk adalah sudut 0 derajat. Sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, dari informasi tersebut, kita dapat menentukan nilai-nilai dari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen dari sudut 0 derajat. Nah, sekarang silakan kalian jeda video ini terlebih dahulu agar kalian dapat mencoba untuk mencari nilai-nilai dari perbandingan tersebut berdasarkan pengetahuan yang sudah kalian miliki sebelumnya. Selamat mencoba! Bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan nilai-nilainya? Sekarang, mari kita bahas. Dari gambar koordinat kartesius tersebut, dapat kita ketahui bahwa absisnya adalah A, ordinatnya adalah 0, dan jari-jarinya sama dengan A. Pertama, kita ingin mencari sin 0 derajat terlebih dahulu. Kita ingat lagi bahwa sin theta sama dengan ordinat per jari-jari. Maka sin 0 derajat sama dengan 0 per A. 0 dibagi A hasilnya adalah 0. Jadi sin 0 derajat sama dengan 0. Kemudian untuk cos 0 derajat, kita ingat lagi bahwa cos theta sama dengan absis per jari-jari. Maka cos 0 derajat sama dengan A per A. Di mana A dibagi A hasilnya adalah 1. Jadi cos 0 derajat adalah 1. Dan untuk tan 0 derajat, di mana tan theta sama dengan ordinat per absis, maka tan 0 derajat sama dengan 0 per A.
di mana 0 dibagi A hasilnya adalah 0. Jadi tan 0 derajat adalah 0. Nah, untuk kosekan 0 derajat merupakan kebalikan dari sin 0 derajat. Di mana tadi sin 0 derajat sama dengan 0 per A, maka kosekan 0 derajat sama dengan A per 0. A dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Jadi kosekan 0 derajat yaitu tidak terdefinisi. Kemudian untuk sekan 0 derajat merupakan kebalikan dari cos 0 derajat. Di mana cos 0 derajat sebelumnya adalah A per A, maka sekan 0 derajat tetap menjadi A per A. Jadi hasilnya adalah 1. Dan yang terakhir yaitu kotangan 0 derajat merupakan kebalikan dari tan 0 derajat. Di mana sebelumnya tan 0 derajat sama dengan 0 per A, maka kotangan 0 derajat sama dengan A per 0. A dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Jadi kotangan 0 derajat hasilnya tidak terdefinisi. Jadi itulah nilai-nilai trigonometri untuk sudut istimewa 0 derajat. Sekarang kita lanjut ke sudut 30 derajat dan 60 derajat. Misal terdapat segitiga sama sisi ABC dengan panjang masing-masing sisinya adalah 2. Kita ketahui bahwa jumlah seluruh sudut-sudut dalam pada segitiga adalah 180 derajat. Dan karena segitiga ini merupakan segitiga sama sisi, maka masing-masing sudut dalamnya memiliki besar sudut yang sama, yaitu 60 derajat. Nah, dari informasi tersebut, kita dapat menemukan nilai-nilai dari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan dari sudut 60 derajat. Sama seperti sebelumnya, silakan kalian jeda dan coba untuk menemukannya sendiri ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan nilai-nilainya? Yuk, kita bahas. Nah, dari titik C dapat kita tarik garis yang tegak lurus terhadap garis AB. Misalkan kita namakan sebagai garis CD. Garis CD ini membagi segitiga sama sisi menjadi 2 bagian yang sama besar. Ketika kita pisahkan, akan menjadi seperti ini. Nah, karena terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar, yang sebelumnya sudut C besarnya adalah 60 derajat, maka akan menjadi 30 derajat. Kemudian, panjang garis CB tetap, yaitu 2, dan panjang garis DB, yaitu 1. Selanjutnya, untuk mencari garis CD dapat kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu CD sama dengan akar dari CB kuadrat dikurang DB kuadrat sama dengan akar 4 dikurang 1, yang hasilnya adalah akar 3. Jadi panjang CD sama dengan akar 3. Oke, semua data sudah kita dapatkan. Saatnya kita mencari nilai-nilai trigonometri dari sudut 30 derajat dan 60 derajat. Pertama, kita ingin mencari nilai-nilai trigonometri dari sudut 30 derajat. Kita mulai untuk mencari sin 30 derajat terlebih dahulu. Karena kita ingin mencari untuk sudut 30 derajat, maka tempatkan diri kalian seolah-olah sedang berada di sudut 30 derajat. Jadi sisi depannya adalah 1, sisi sampingnya adalah akar 3, dan sisi miringnya adalah 2. Kemudian kita ingat lagi bahwa sin theta sama dengan depan per miring.
Jadi sin 30 derajat sama dengan 1/2. Kemudian untuk cos 30 derajat yaitu samping per miring, di mana sisi sampingnya adalah akar 3 dan sisi miringnya adalah 2. Jadi cos 30 derajat sama dengan akar 3/2. Atau bisa ditulis menjadi 1/2 akar 3. Dan untuk tan 30 derajat yaitu depan per samping, di mana sisi depannya adalah 1 dan sisi sampingnya adalah akar 3. Jadi tan 30 derajat sama dengan 1 per akar 3. Jika kita rasionalkan, kalikan dengan akar 3 per akar 3, maka akan menjadi 1/3 akar 3. Nah, selanjutnya untuk kosekan 30 derajat, sekan 30 derajat, kotangan 30 derajat sama seperti sebelumnya. Mereka merupakan kebalikan dari sin 30 derajat, cos 30 derajat, dan tan 30 derajat. Silakan kalian buktikan sendiri ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk mencari nilai-nilai trigonometri untuk sudut 60 derajat. Karena kita ingin mencari untuk sudut 60 derajat, maka tempatkan diri kalian seolah-olah sedang berada di sudut 60 derajat. Jadi, sisi depannya adalah akar 3, sisi sampingnya adalah 1, dan sisi miringnya adalah tetap, yaitu 2. Sehingga untuk sin 60 derajat, yaitu depan per miring, di mana sisi depannya adalah akar 3 dan sisi miringnya adalah 2. Jadi sin 60 derajat adalah akar 3/2 atau bisa ditulis menjadi 1/2 akar 3. Selanjutnya untuk cos 60 derajat yaitu samping per miring, di mana sisi sampingnya adalah 1 dan sisi miringnya adalah 2. Jadi cos 60 derajat adalah 1/2. Dan untuk tan 60 derajat yaitu depan per samping, di mana sisi depannya adalah akar 3 dan sisi sampingnya adalah 1. Jadi tan 60 derajat adalah akar 3/1, yaitu akar 3. Nah, sama seperti tadi, untuk kosekan 60 derajat, sekan 60 derajat, dan kotangan 60 derajat, silakan kalian buktikan sendiri ya. Nah, untuk nilai-nilai trigonometri pada sudut istimewa 45 derajat dan 90 derajat, silakan kalian tonton video yang ada di sini ya.